Duh, gila cuy, gue udah berapa hari di rumah nih. Ada kali sebulan ya. Pengen keluar rumah gue jadinya dah. Tunggu. Ada berita nih dari Kompas. 4.557 orang positif corona di Indonesia. Lonjakan kasus tertinggi di DKI Jakarta. Buset. 4.500. Perasaan baru kemarin 800. Aduh. Puyeng gue ngeliat berita. Tunggu. Ada berita lagi deh. Polda Anarko rancang penjarahan sepulau Jawa pada 18 April. Buset. Penjarahan sepulau Jawa. Anarko apaan sih ini? Buset. Dalgona kopi. Aduh. Sekarang ada lagi anarko. Makanan apa dia anarko nih ya? Apa sih anarkisme itu sendiri? Sering kali kita mendengar anarkisme dalam beberapa kesempatan. Ketika mendengar anarkisme, mungkin sebagian dari kita langsung terbayang sebuah tindakan kekerasan dan kemudian merasa gelisah dan cemas. Terbayang suatu kelompok manusia yang beringas dan siap menebarkan keonaran, kekacauan, kehancuran, dan malapetaka. Lantas, apakah benar yang dimaksud anarkisme seperti itu? Kita akan bahas di video singkat ini. Secara istilah, anarkisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu anarkos, yang berarti tanpa penguasa atau tanpa pemerintah. Lantas, mengapa anarkisme menjadi paham yang sangat ditakuti? Jangan-jangan letak persoalannya hanya karena kita tidak memahami apa yang menjadi cita-cita anarkisme. Anarkisme pada dasarnya merupakan sebuah paham yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat terbaik bagi semua jika tidak diperintah atau hidup dalam belenggu otoritas. Para anarkis percaya manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang secara alamiah mampu secara harmonis dan bebas tanpa intervensi kekuasaan. Sejarah singkatnya, anarkisme muncul sebagai salah satu gerakan sosialis jauh sebelum Marxisme berkembang di Eropa pada abad 18. Tokoh-tokoh anarkisme yang terkenal diantaranya ada William Godwin, Gertrude Stein, dan Mikhail Bakunin. Tujuan dari anarkisme itu sendiri adalah emansipasi manusia. Manusia tidak boleh dianggap sebagai objek untuk dieksploitasi guna kepentingan pemilik modal. Tetapi manusia harus dimuliakan dan diperlakukan sebagaimana manusia. Artinya, apa yang diinginkan anarkisme adalah kehidupan masyarakat yang bebas, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hak-hak khusus yang dimiliki oleh orang-orang tertentu untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Secara sepintas dapat dilihat bahwa musuh gerakan anarkisme adalah segala bentuk otoritas, dan bentuk dari otoritas yang sangat jelas adalah negara modern. Pada buku Tuhan dan Negara, Bakunin berbicara soal negara. Melalui buku tersebut, Bakunin hadir sebagai nabi untuk kalangan buruh dan intelektual radikal Eropa dengan gerakan revolusionernya, yang kemudian disebut anarkisme. Namanya melejit dan sama terkenalnya dengan Karl Marx. Keduanya sama-sama berjuang memperebutkan kepemimpinan organisasi internasional pertama. Menjadi pembeda dari Marx, Bakunin lebih memilih menenggelamkan dirinya pada lautan pergerakan, bukan berenang sebagai teoritis pemberontakan seperti Marx. Sebagai pejuang revolusioner, ia meninggalkan jabatannya sebagai seorang militer dan kebangsawanannya sejak tahun 1840. Ia mengawakafkan dirinya untuk berperang melawan tirani seperti apapun bentuknya. Bakunin memandang negara dan agama mempunyai relasi yang sama, di mana agama dan negara mempunyai misi yang sama untuk menindas manusia. Terbukti dari pandangannya terhadap kisah Adam dan Hawa yang dilarang untuk mendekati pohon pengetahuan. Kata Bakunin, pelarangan tersebut adalah usaha agar manusia selalu miskin dari segala kecerdasan dan pengetahuannya.
serta tunduk dan patuh di hadapan Tuhan. Dari sanalah muncul langkah-langkah setan, pemberontakan abadi, pemikir, emansipasi pertama di dunia. Begitupun dengan negara. Dari sejarah nenek moyang manusia, para penguasa agama dan negara memanfaatkan kekuasaannya untuk mengabadikan perbudakan bangsa-bangsa, sehingga tidak diragukan lagi para penguasa dan negara lebih mudah menipu masyarakat. Sekarang coba mulai berpikir ulang tentang segala hal yang sesuatu yang dianggap final dan kita terima mentah-mentah. Di Indonesia sendiri tidak banyak sejarawan yang menyadari keberadaan anarkisme. Salah satu yang menyadari keberadaan anarkisme adalah Sohoki. Dia membaca kecenderungan nihilisme dan dalam syarikat Islam di Semarang yang bertendensi Marxisme. Ketika Sniflit datang ke Indonesia, Surabaya, pada tahun 1914, dia kemudian mendirikan Partai Sosialis Demokrasi dan ISDV. Tapi kan tidak mendapat sambutan karena anggotanya kan terdiri dari orang-orang Indo dan seterusnya, dan dalam masyarakat dia tidak dapat. Lalu akhirnya dia mencari akal, menciptakan strategi. Dia harus memasuki lingkungan dari organisasi bangsa Indonesia sendiri. Nah, cerdasnya apa? Kalau dia masuk Budi Utomo, dia tidak dapat. Masanya nggak ada karena Budi Utomo juga nggak punya massa. Nah, oleh karena itu yang ada ketika itu dan ketika itu belum ada disiplin partai, maka kemudian dia berkenalan dengan Semaun. Semaun kebetulan dia anggota Syarikat Islam di Semarang, ketua bahkan. Lalu kemudian juga ketua Serikat Buruh Kereta Api. Nah, inilah yang menjadi awal dari proses. Kemudian nanti masuklah Semaun dan membawa ide Marxis komunistis ke dalam lingkungan Syarikat Islam. Nihilisme dalam beberapa hal berbeda dengan anarkisme, namun memiliki orientasi politik yang sama untuk menghancurkan otoritas, termasuk otoritas pemimpin organisasi dan pemerintah kolonial yang menindas. Anarkisme di Indonesia muncul bersama gelombang besar saat komunisme dan nasionalisme menjadi imajinasi pemberontakan melawan pemerintah kolonial. Tetapi banyak yang menganggap anarkisme masuk ke Indonesia ketika komunitas punk hadir pada kisaran 1980-an. Kritik dan masukan sangat kami hargai dengan rasa rendah hati. Like jika kalian suka video ini, unlike bila tidak suka, subscribe bila perlu. Cukup sekian, terima kasih.